Yang lain? Oke, udah. Oke. Oke, ini. Oh ya, nggak boleh. Nanti kalau misalkan kalian ada pertanyaan, langsung aja ya, langsung tanya aja. Atau enggak kalian chat, tapi jangan private. Jadi chatnya langsung ke semua, biar semuanya bisa tahu pertanyaan kalian itu apa. Oke, aku mulai aja ya. Bentar. Oke. Nah, udah bisa lihat semuanya? Bisa lihat semuanya? UAS genap 17-18. Ya, ini Oke. soalnya ya. Jadi, karena kalian kan ada satu KP ya yang belum dapat materi antrian, ya nggak? Atau dua-duanya juga belum dapat antrian? Halo? Yang KP hari ini nanti mungkin apa ada kelas online BE. Berarti kalian belum dapat materi antrian ya? Belum. Udah ada video YouTube-nya sih. Oke, baru video itu berarti. Jadi kita bahas soal yang kemarin dulu aja ya, tentang stokastik. Nah, jadi kita bahas soal pertama. Ini aku nanti kita kerjakannya langsung di sini aja ya. Kalian jangan lupa langsung tulis jawabannya. Kan gimana caranya? Kita baca dulu soal pertama. Dari masalah inventory toko kamera Dev, diketahui demand kamera berdistribusi Poisson dengan min 1. Asumsikan X0, keadaan sekarang itu 3, tapi dilakukan perubahan kebijakan order sebagai berikut. Kalau sebelumnya kan ketika dia 0, kan kita harus pesen 3. Ya kan? Itu doang. Cuman ketika dia 0, kita harus pesen 3. Ketika dia 1, ketika dia 2, ketika dia 3, kita nggak mau melakukan pemesanan. Nah, tapi di sini diubah. Jika jumlah stok kamera 0 atau 1, maka toko kamera akan memesan 2 kamera. Jika jumlah stok yang lain, maka toko tidak mengorder apapun. Jadi dia keputusannya diubah. Kemudian, asumsikan biaya simpan 0 untuk 0 kamera, 20.000 untuk 1 kamera, 80.000 untuk 2 kamera, dan 180.000 untuk 3 kamera. Nah, tentukan matriks peluang transisi satu langkah dari sistem di atas. Jadi kita buat matriks P untuk sistem di sini. Udah, kita kerjakan di sini aja. Ini jawaban. Nah, kita lihat ini dia sama sistem, sama cara kerjanya. Sebentar ya.
Kemudian sama minnya 1, kemudian kita tahu kalau misalkan rumusnya adalah sama dengan N, sama dengan lambda. Lambda aku pakai L ya, lambda. Lambda itu dia pangkat N, kemudian kita kali sama E, dia pangkat dengan min lambda. Ini semua dibagi dengan sama N faktorial. Kayak gini. Ini kan ketika D sama dengan N. Nah, kita buat aja dulu. Ketika D sama dengan 0 itu berapa nilainya? Ketika D sama dengan 1 berapa nilainya? Ini kalian udah pernah kerjain sebelumnya. Jadi, ketika P, D sama dengan 0, nah itu berapa hasilnya? Ini ada yang nggak tahu nggak caranya gimana? Kalau tahu kita langsung ke hasilnya aja. Kalau Dibahas aja dulu. dibahas aja ya. Ya udah. Nah, lambda di sini kan min artinya. Minnya 1. 1 kita pangkat dengan 0, kemudian E kita pangkat dengan min 1, kemudian kita bagi dengan 0 faktorial. 0 faktorial. Kayak gini. Nah, hasilnya kalau kalian pakai kalkulator, hasilnya adalah 0,368. Gitu. Kemudian untuk P, D sama dengan 1, berarti N-nya kita ganti dengan 1, N-nya kita ganti dengan 1. Hasilnya sama, 0,368. Karena 0 faktorial sama dengan 1, 1 faktorial juga sama dengan 1. Kemudian P sama juga. Ini D-nya kita ubah jadi 2. N pangkat 2. Ya, tadi R itu apa ya? Sorry. Bukan R. E. P, ya. Oke, Jess. Itu 1 tadi, 1 pangkat 0 lah. Atau Yang L. mana? PD sama dengan 0 sama dengan buka kurung apa itu? L atau 1? 1. L-nya kan lambda. Lambdanya kan min. Minnya kan 1 di sini. Nih. Oh, oke. Minnya 1. Makanya kita tulis 1 di sini. 1 pangkat N-nya kan 0. E pangkat min 1. N-nya 2 faktorial. Nah, ini hasilnya adalah 0,184. Ya kan? Kemudian ini kita ini 1 pangkat, ini D-nya jadi 3. 1 pangkat 3. Ini kita ubah jadi 3. Dan ini hasilnya adalah 0,0613. Nah, ini sama dengan yang kalian kerjakan sebelumnya. Yang toko kamera Dev sama. Kemudian, by the way ini mukaku off kan? Off lah ya. Kemudian, nah setelah kita tahu ini, maka kita harus buat matriks. Kita buat matriks transisi 1 langkah. Nah, isinya apa aja? Berarti isinya adalah ketika dia 0, ketika dia 1, ketika dia 2, dan ketika dia 3. Ini matriksnya. Kemudian, ini ketika dia 0, ketika dia 1, ketika dia 2, ketika dia 3, ketika udah. Nih. Nah, kita mau isi matriks yang ada di sini. Maka kita harus tahu P ketika dia 0, ketika minggu ini kan dia kesatuannya pakai minggu kan. Ketika minggu ini 0 dan minggu depan 0, itu peluangnya berapa? Nah, ketika minggu ini 0, ketika dia 0, maka dia harus order 2 kamera. Karena dia order 2 kamera, berarti posisinya sekarang dia punya 2 kamera. Nah, gimana caranya supaya minggu depan kameranya 0 juga? Berarti ini adalah peluang ketika demand T plus 1-nya adalah lebih besar sama dengan 2. Sampai sini paham nggak? Ada yang kurang paham?
Itu demand lebih besar mana 2 itu untuk menghabiskan stok gitu kah? Iya, karena kan gini, awalnya kan dia punya 0. Nah, karena dia punya 0, berarti dia kan pesen 2. Berarti sekarang posisinya dia udah punya 2 kamera. Nah, gimana caranya supaya minggu depan kameraku 0, otomatis demand aku harus lebih besar dari 2. Demand aku 3, 4, 2 juga bisa. 2, 3, 4. Nah, itu kan anggapannya inventoryku habis 0 jadinya. Oke. Nah, ini kita pakai rumus 1 dikurang P D D sama dengan DT plus 1 ya, aku anggap D aja ya. D itu sama dengan 0, kemudian dikurang P D sama dengan 1. Karena kan dia lebih besar daripada 2, maka kita 1 dikurang yang lebih kecil dari 2, ketika dia 0 dan ketika dia 1. Nah, ini berapa jadinya? 1 dikurang PD0 itu 0,368 dikurang 0,368. Ini nanti hasilnya adalah 0,264. Nah, berarti isi dari sini adalah 0,264. Nah, kita lanjut. Kemudian untuk P01. P01 berarti sekarang dia 0, berarti dia order 2 kamera, berarti dia posisinya punya 2. Gimana caranya supaya minggu depan kameraku sisa 1? Berarti demand-nya harus sama dengan 1. Nah, demand sama dengan 1 ada yang mana? Berarti ini. Nah, kalau kita taruh di sini. Kemudian P02. Berarti aku sekarang punya 2, gimana cara supaya minggu depan tetap 2? Maka PD sama dengan 0. Ketika aku nggak punya demand, maka inventoryku tetap 2. Maka dia sama dengan ini. Sama dengan yang tadi. Kita isi di sini. Nah, gimana caranya dari 0 aku jadi 3, bisa nggak? Nggak mungkin bisa. Nggak bisa, peluangnya 0. Ya, berarti peluangnya 0. Berarti P03 sama dengan 0. Kita isi di sini. 0. Nah, cara yang sama kita kerjakan buat semuanya ini. Gimana caranya supaya 1 terus minggu depan 0. Nah, ketika dia 1, maka dia pesan 2 kamera. Berarti posisinya sekarang dia punya 3 kamera. Ya kan? Karena dia punya 3 kamera, P10. Karena dia punya 3 kamera, gimana caranya minggu depan kameranya habis? Maka demand-nya harus lebih besar daripada 3. Paham? Yang 10 gimana, C? Yang 10. Kan aku sekarang punya inventory 1. Ketika aku punya inventory 1, maka aku akan order 2 kamera. Ya kan? Maka posisiku sekarang, aku punya berapa kamera? Aku punya 3 kamera. Nah, dari 3 kamera itu, gimana caranya minggu depan kameraku 0? Otomatis demand aku harus lebih besar daripada 3. Maka ketika P10, demand harus lebih besar daripada 3. Paham nggak? Nah, caranya Paham, adalah C. 1 dikurang, paham ya? P, D sama dengan 2. Ya kan? Aku mau D sama dengan 3, maka aku pakai 1 minus demand yang kurang dari 3. Maka ketika dia 0, ketika dia 1, ketika dia 2. Maka ini aku kurangi dengan ketika dia 2, 0,184. Ya. Dia. Nih. Gini kan?
Nah, nanti hasilnya adalah nanti hasilnya adalah 0, kita kurangi lagi berarti 0,08. Maka nanti di sini isinya adalah 0,08. Paham? Yang P10 caranya sama kok. Paham. Kemudian oke. P11 gimana caranya? Kalau P11 berapa? Demand-nya harus berapa? 2, lebih besar sama dengan 2. Iya. Lebih bisa sama dengan 2? Enggak dong, pas 2 dong. Kan 1 nih, aku 1. Aku kan pesan 2. Berarti kan sekarang posisiku 3. Gimana caranya supaya minggu depan aku hanya punya 1 kamera? Berarti demand-ku harus pas ke 2. Maka di sini, maka ketika P11, demand-nya harus 2. Maka P, D sama dengan 2. Bukan lebih besar daripada 2. Iya, oke. Paham ya? Nah, gimana 1 jadi 2? Berarti demand-ku harus 1. 1. Nah, 1 jadi 3, berarti demand-ku harus 0. Ya kan? Kayak gitu. 2 jadi 0, berarti demand-ku harus lebih besar daripada 2. Maka kita sama dengan yang ini. Maka jawabannya ini. 0 jadi 1, maka demand-ku 1. 2 jadi 2, maka demand-ku 0. Sama ya. 2 jadi 3, nggak mungkin, maka peluangnya 0. Kemudian 3 jadi 0, maka demand harus lebih besar daripada 3, maka 0,08. 3 jadi 1, maka demand-nya, 3 aku jadi 1, maka demand-ku harus 2. Maka demand 2. 0, dia sama dengan ini. Dia sama dengan ini. Ya, sama dengan 1 dan 3 sama. Karena ketika 1 aku pesen 2, jadinya 3. Sama dengan 3 ini. Sampai transisi 1 langkah. Ada yang mau tanya? Aku tanya, untuk P31 berarti kan kita punya stok 3, suruh ngabisin harus jadi 0 kan? Jadi 1 dong. Kan P31. Enggak, kalau yang 30. Oh, yang 30, ya. Berarti kan kita tidak dapat stok apa-apa dari order kan, berarti kan 0 loh. Berarti 3 tambah 0, 3. Lalu untuk membuat barang harus jadi 0, berarti kan demand-nya harus sama dengan 3 dong. Demand kan, kalau misalkan demand aku lebih dari 3, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Karena kita nggak bisa ngatur demand. Ketika minus demand kan, aku, berarti? nggak ada. Di sini tuh nggak ada masalah back order atau low sale. Jadi, kalau misalkan 3 nih, aku punya 3 kamera. Kalau ketika demand aku 4, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Karena kita nggak bisa ngatur demand. Ketika demand aku 5, boleh-boleh aja. Maka, gimana caranya supaya minggu depan kameraku habis? Berarti ketika demand aku lebih besar sama dengan 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu pasti habis kameraku karena aku nggak punya lagi. Kejual semua, anggapannya gitu. Atau kalau jalan pintasnya apakah pasti yang ketiga sama dengan yang 1 enggak? Kalau di kasus ini sama, yang 1 sama yang 3 sama. Kalau di kasus berarti ini. bisa beda berarti? Bisa beda gimana? Tidak sama isinya. Antar kasus pasti beda. Kayak misalkan contoh dev yang kalian kerjakan di kelas, yang dosen ini ajarkan, itu kan yang 0 sama dengan yang 3. Kenapa? Karena ketika stokku 0, aku pesen 3 kamera. Maka posisiku sekarang aku punya 3 kamera. Maka dia sama dengan 3 kamera yang di sini. Kalau yang kasus kalian berarti yang 0 itu sama dengan yang 3. Kayak gitu. Oke. Saya mau nanya, yang P00 itu kok bisa ditambah 1 ya? Yang P00. 00. Kenapa bisa ini? Oh, DT plus 1. Sebenarnya semuanya ini DT plus 1 sih.
anggapannya gini, kan posisiku sekarang 0, minggu depan 0. Gimana cara supaya minggu depan 0? Nah, berarti kan tahun selanjutnya demand-ku harus lebih besar daripada 2. Di tahun selanjutnya, karena kita posisinya sekarang. Ini cuma penulisan doang sih. Kalian biasa gimana sama dosennya? Pakai D langsung atau pakai DT plus 1? Halo? Di langsung mungkin. D langsung ya? Kalau D langsung ya udah D langsung. Sebenarnya intinya sama sih. Gimana caranya? Kan posisi kita kan sekarang lagi di posisi sekarang. Nah, gimana caranya supaya minggu depan, berarti kan T-nya plus 1, ya kan? Gimana caranya supaya minggu depan aku punya 0, berarti T plus 1 ku demand-nya 2, bukan demand-ku yang sekarang. Karena kita karena ini posisi stok ini bicaranya pada saat malam hari. Jadi ketika minggu depan demand aku 2, maka stok di malam hari ku jadinya 0. Tadi Tasya suruh jelasin yang ini kayaknya bakal mati, nanti aku share lagi ya ID sama pasnya. Ini aku share lagi di grup. Udah paham ya? Oke. Oke. C, mau bertanya, C. Iya. Yang buat P10 itu kan P demand lebih besar dari 3. Nah, itu kenapa kok P kok cuma P, D sama dengan 2? Kok nggak dikurangi P, D sama dengan 3 juga, C? Oh, karena di sini kan D sama dengan. Karena kan yang dia mau itu kan yang D lebih besar sama dengan 3. Berarti 3 termasuk. Berarti di sini dia tuh mau yang 3, 4, 5, 6, 7. Ya nggak? Nah, karena dia pakai peluang, maka aku pakai 1 minus. 1 minus selain yang ini. Nah, yang ini kan ada 3, 4, 5, 6, 7. Maka 3 nggak boleh masuk. Maka yang aku masuk di sini adalah yang selain dari ini. Maka 0, 1, 2. Oh, oke, C. Paham. Makasih. Oke. Nanti kalau misalkan mati, aku share lagi ya. Nah, ini ada yang mau tanya lagi untuk matriks transisi satu langkahnya. Jadi kalian baca aja, nanti case-nya tuh kayak gimana. Kenapa? Yang tadi Cici bahas tentang P00 itu aku nggak paham, Cik. Yang ini ya, P00 ya? Ya, jadi? Ya. Jadi, minggu ini, hari ini, anggapannya gini, hari ini, aku punya stok malam ya, pada saat malam hari, aku punya stok 0. Aku nggak punya nih 0. Nah, ketika stok kamera 0, maka akan order 2 kamera. Nah, order 2 kamera ini akan sampai di saat itu juga. Maka di pagi harinya aku akan punya 2 kamera. Ya kan? Nah, gimana caranya? Sekarang aku posisinya aku udah punya 2 kamera ya. Gimana caranya supaya minggu depan posisi stokku 0 lagi. Berarti demand aku harus lebih besar daripada 2. Ketika demand aku 1, berarti kan aku masih punya stok 1. Nggak memenuhi dong. Kan dia mau punya stok 0. Nah, maka aku harus punya demand 2 atau lebih. Ketika aku punya demand 2, maka aku nggak punya lagi. Semua terjual. Ketika aku punya demand 3, semua kejual, ya kan? Malah aku akan mengalami low sale atau back order, tapi di sini case-nya nggak ada kayak gitu. Nah, maka gimana cara supaya bisa 0-0? Maka demand untuk selanjutnya itu harus lebih besar daripada 2. Ketika dia 2, 3, 4, 5. Nah, karena dia lebih besar, kita pakai 1 dikurang yang lebih kecil dari 2. Maka dia bisa 0, bisa 1. 2-nya nggak ikut, karena dia ini ada sama dengan. Paham nggak? Oke, saya paham. Oke, ada yang mau tanya lagi? Thank you, C. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Oke. Nah, kalau misalkan nggak ada lagi, kita lanjut ke ini. Ekspektasi biaya simpan rata-rata per minggu untuk jangka waktu yang panjang untuk sistem di atas. Karena dia ekspektasi biaya, maka kalau dia ekspektasi biaya, cost ya kan? Cost. Ini. Gini kan? Nah, berarti rumusnya adalah P
sigma ya, sigma Pi, sigma Pi dikali dengan cos-nya. Ya kan? Ini rumusnya. Nah, sekarang cos-nya kita tahu karena ini ketika 0 biaya simpan, karena dia cuma mau ekspektasi biaya simpan, hanya biaya simpan, nggak ada biaya kirim, nggak ada biaya pesan, nggak ada, hanya biaya simpan. Dia tahu kalau misalkan biaya simpan untuk 0 adalah biaya simpan untuk 0 kamera adalah 0, kemudian untuk 1 kamera adalah 20.000, maka di sini adalah C0, di sini adalah C1, ini adalah C2, dan ini adalah C3. Ketika aku punya 3 kamera, maka biayaku adalah 180. Sampai sini dulu paham nggak? Jadi yang di sini adalah ekspektasi biaya simpan. Sedangkan ekspektasi cost-nya udah nggak pakai ekspektasi karena dia fix. Udah langsung ketahui 20, 80, 150. Paham? Iya, paham. Hana, C sampai 00 itu kan berarti saat dia punya 0 kamera, jadi pesan 2 kamera. Nah, supaya next week punya 0 kamera, berarti kan yang terjual maksimal 2 kamera, toh. Supaya stoknya jadi 0, kenapa? D sama dengan nggak ikut C. Bukan maksimal 2, malah minimal 2 dong. Kan gini, aku kan pesan 2, posisiku sekarang kita punya 2 kamera ya, kita punya 2 kamera. Ingat, demand kita nggak bisa atur, kita tidak bisa mengatur demand. Nah, ketika demand datang, minimal 2 demand. Ketika aku punya 2 demand, maka stokku 0. Bisa nggak aku punya 3 demand? Bisa aja. Ketika aku udah nggak punya apa-apa, tapi orang lain mau, kan bisa aja. Tapi aku nggak bisa jual ke dia karena aku nggak punya produknya. Maka minimal 2 kamera. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Nah, kenapa D sama dengan 2 nggak ikut? Karena, ingat ini peluang. Karena kita pakai 1 minus. Karena kalau ini, kita kan mau peluang ini. Nah, kalau kita mau peluang gimana caranya? Peluang kan maksimalnya 1. Halo? Kedengaran nggak? Iya, Cik. Nah, peluang kan maksimalnya 1. Berarti kalau kita bagi peluangnya ada yang iya, ada yang enggak gitu kan. Nah, ketika aku mau ini, ketika aku mau yang benar, maka aku boleh dong 1 dikurangi yang salah. Ya kan? Karena peluang hanya ada yang salah, ada yang benar, sama dengan 1. Ketika aku mau yang benar, aku boleh dong 1 dikurangi yang salah. Sampai sini paham nggak? Paham, Cik. Nah, paham. Karena aku kurangi yang salah, maka D sama dengan 2 aku nggak boleh ikut. Karena D sama dengan 2 itu benar, nilai yang benar. Ini kan aku kurangi yang salah. Dan aku minus. Oke, Cik. Paham. Makasih. Paham ya? Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak paham, nggak apa-apa ya, nanya aja. Ada yang nggak paham? Paham ya? Oke, kita lanjut ke ini, rumus EC. Nah, rumus ini ada chat lagi. Oke. Nah, jadi semua tolong kimui cek. Nah, ini kan rumus EC. Rumus EC adalah sigma Pi dikali CI. Ingat CI di sini bukan ekspektasi karena kita udah tahu biayanya berapa. Untuk C0, C1, C2, C3. Nah, berarti yang kita nggak tahu adalah Pi. Nah, Pi ini kita berarti pakai cara steady state karena dia bilang jangka waktu yang panjang. Maka kita pakai cara yang steady state. Nah, untuk steady state. Nah, caranya sama, maka kita rumusnya gimana? Pi buka kurung P dikurangi identitas itu sama dengan matriks 0. Sama dengan matriks 0. Nah, Pi-nya berarti ada, aku pakai Pi ini, Pi0, kemudian Pi1, kemudian Pi2, kemudian Pi3. Ini ya. Nah, kita kali dengan
P dikurangi 1, dikurangi identitas. Maka yang akan berubah hanya ini, ya kan? Ini berubah, ini berubah, ini berubah, dan ini berubah. Gitu kan? Maka ini jadi berapa? Bantu dong. Min 1 0,736. min 0,736. Kemudian yang ini minus 0,816. 816. Dan yang ini, yang ini 0,632. minus ya, minus 0,632. Bentar ya. Kemudian yang paling akhir ini berapa? Minus Min 0,632 juga. itu ada suara apa ya? Oke. Nah, ini kan untuk matriks. Kemudian ini harus sama dengan matriks 0 sama dengan matriks 0 0 0 0. Gitu kan? Nah, ini aku nanya ke kalian mau dikerjakan atau nggak? Atau langsung P1-nya berapa, P2-nya berapa? Ada yang mau kerjakan? P0-nya berapa, P1-nya berapa? Halo. Ya udah kita kerjakan aja ya. Aku mau tanya, Cik. Iya. Itu min 0,736 itu dapat dari mana? Satu dikurangi yang ini. Karena kan kita kurang dengan matriks identitas. Nah, matriks identitas kan Kurangi identitas. sorry, ini dikurangi identitas. Karena P dikurangi identitas ini. Makanya minus. Iya. Ya kan ini kan identitas kan 1 sisanya 0. 0,368 itu dapat dari mana ini? Ini sama dengan ini. Karena kan dia 0. Matriks identitas kan di sini kan 0. Ini dikurangi 0 kan tetap bilangan ini sendiri. Anggapannya matriks ini dikurangi matriks identitas. Ada lagi yang mau tanya? Oke. Ada yang mau kerjakan? Berarti kita mencari P0, P1, P2, P3 terus dikali sama cost-nya, ditotal semua ketemu ekspektasi biayanya gitu. Iya. Oke ya. Udah. Atau ini gimana? Kalian mau kerjakan atau kita kerjakan barengan? Saya ini caranya sama, kita cuma kali ini kita kali ini kita kali ini. Jadi aku ambil contoh berarti 0,736 kita kali dengan pi 0, kemudian kita tambah dengan 0,08 pi 1, kemudian 0,4 kali dengan pi 2, kita tambah dengan 0,08 kita kali dengan pi 3, ini sama dengan 0, sama dengan
Lagi. Nol koma 368 di sini. Minus 16 0,3 8 0,184. Ada yang sambilan kerjain nggak? Biar bisa tahu langsung P1-nya berapa, P2-nya berapa. Sini harus pakai apa namanya? Eliminasi sama substitusi. Nol koma 368 minus 0,632 0,36. Tadi ada yang chat ya, siapa? Bentar ya. Ini 0. 0,368 P1 minus 0,632. Nah, dari sini kalian lakukan eliminasi sama substitusi, nanti dapat P0-nya berapa, P1-nya berapa, P2-nya berapa, P3-nya berapa. Bentar masih hitung P1-nya. Oke. Nih, bentar. Lagi. Coba dihitung ya, berapa P1-nya, P2-nya, P0, 3. Caranya sama kok, cara steady state. Sambilan nunggu ada yang mau tanya nggak? Mungkin masih nggak paham. By the way, nilai kalian udah keluar belum? Kalau PO kayaknya belum sih, aku terakhir lihat. Oh, belum keluar ya? Ada yang mau nanya? Atau kalian mau nanya soal yang lain? Mungkin. Konsep yang lain mungkin nggak paham. Udah nemu? Ada yang udah nemu P1-nya berapa, P2-nya berapa? Oke. Udah? Ada yang nemu? Kemudian nanti kita balik ke ini. Oke. Ini nanti sama dengan B1 kali dengan C1. Dari O. Ini tambah B1 kali
P2, P2, P3 kali C3. Ada yang udah nemu? Oh ya, jangan lupa sigma Pi itu sama dengan 1. Jadi P0, P1, P2, P3 itu sama dengan 1. Untuk menambah persamaan dari sini. Aku tambahin aja. P0 plus P1 plus P2 plus P3 itu sama dengan 1. Ini kayaknya bentar lagi bakalan mati sih. Ada lagi yang dapat? Nggak bisa langsung kita kerjakan. Atau ada yang mau tanya nggak? Aku tanya, untuk yang baris kedua, jadi yang 0,368 kali P0 itu baris yang kedua itu plus 0,184 P3, bukannya 0 ya, Cek? Maksudnya? Ini ta maksudmu? Ini ta? Aku itu 0,736 kali P0, 0,08 kali P1 itu ya baca dapatnya aku lupa. Oh ini P0 kali dengan 0,736. Kemudian P1 kali dengan 0,08. Kemudian P2 kali dengan iya. Perkalian matriks. Iya. Iya, perkalian matriks. Oke, aku lupa tadi. Thank you. Dapat P3. Oh, harusnya bisa langsung dapat nih. P3-nya berapa? Ada lagi yang mau tanya? Nggak apa, kalau nggak paham nanya aja. Matriksnya juga matriks non sesuai, jumlahnya sesuai dengan ini. Ada berapa? Oke. Berarti P1-nya ada berapa? P2. ya, 0,368. Nah, dapat P0 sampai P0, P1, P2, P3
Kemudian kita masukin ke rumus ini. Nah, P0-nya berapa? P0-nya kan ini. Kemudian P1-nya berapa? P1-nya adalah ini. P2-nya berapa? P3-nya berapa? Nah, C0-nya berapa? Kita tahu ketika dia 0, ketika dia nggak punya inventory, maka dia 0 dia simpannya. Kemudian ketika dia 1, maka dia 20.000. Maka di sini kita kali dengan 0, di sini kita kali dengan 20.000. 20.000. Kemudian C2, ketika dia punya 2 kamera, harganya 80.000. 80.000 ketika dia punya 3 kamera, 180.000. Ya, 80.000, 180.000. 80.000 sama 180.000. Nah, ini hasilnya sama dengan, minta tolong dong yang ada kalkulator. Berapa hasilnya? (0,285) 65.020 rupiah. 65.020 rupiah. Gini ya. Nah, ya udah ini kan benar kan? Ya, nanti kalian cek ya, tinggal dikali doang. Nah, dapatlah jawaban yang B. Jawaban B. Ekspektasi biaya simpan rata-rata per minggu. Untuk soal nomor 1 ada pertanyaan? Aku mau tanya, C. Yang tadi P0-nya tadi berapa coba lihat? Kan harusnya nggak mungkin lebih dari 1 sih harusnya. Iya juga sih ya. Ntar aku coba kali. Iya, coba dikali berapa? 0,180 sih kalau 1,089 P3 ketemu P0. Dikali Iya, P3, 0,166. Oh iya, 0,18 ya. Ya. 0,18. Oke, thank you, C. 0,18. Loh, aku tanya lagi, berarti lek somen itu 0,18 di total P0 sampai P3 berarti tidak sampai 1 dong harusnya. Berapa? Coba ditotalin. C. Harusnya menter sih. 1 kok. 0,999 apa-apa tak? Nggak apa-apa. Oh, oke. Cuma beda koma-koma doang. Ada pertanyaan? Untuk soal nomor 1 ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nggak ada ya, kita lanjut. Sebenarnya aku mau bahas ini sih, cuman karena kalian belum belajar antrian, jadi kita skip aja. Kita ke soal ini. Ini hampir sama dengan soal tugas kalian. Tolong di scroll di atas, C. Aku mau tak foto dulu bentar ya. Oh iya. Jawabannya atas. Yang mana? Ya itu tuh. Agak bawah, agak di scroll bawah dikit lagi ya. Nah, oke, gitu sih. Bentar. Oh, sebentar. Oke. Oke, sudah. Thank you. Oke. Ini nanti aja baru dibahas. 3 buah bank. Ini pertanyaannya matris transisi sama juga yang kita tahu. Oke. 3 buah bank A, bank B, bank C berkompetisi untuk mendapatkan nasabah di suatu kota. Pada tahun ini bank A menguasai nasabah di kota tersebut sebesar 40%, 10% B, dan C 50%. Beragam cara promosi dilakukan oleh bank-bank tersebut untuk mempengaruhi nasabah-nasabah di kota tersebut. Promosi-promosi tersebut membuat perubahan yang dinamis pada persentase nasabah yang dimiliki oleh bank-bank tersebut tiap tahunnya. Dari catatan, perubahan tiap tahun bank A bisa mempertahankan setengah dari nasabahnya. Oke, nanti ini hasilnya dalam matris transisi. Kita langsung ke pertanyaannya aja. Tentukan matris transisi dari perubahan penguasaan nasabah bank tersebut. Oke, berarti kita
harus buatnya gimana gitu. Oke, kita kerjain di sini aja lah ya. Jawaban nomor 2. Ini soalnya yang ini. Nah, karena dia matriks transisi, maka kita lihat dia ada 3 ya, berarti ya. Ada A, B, C. Maka 0, 1, 2. Maka dia akan ada 0, 1, 2. Ini kan. Kemudian di sini ada 0, 0 untuk bank A, 0 untuk bank A. Ini untuk A, kemudian ini untuk B, dan ini untuk C. Nah, kita isi. Ketika dibilang bank A bisa mempertahankan setengah dari nasabahnya, dengan sisanya akan dibagi sama rata ke bank B dan bank C. Berarti A dia ambil setengah, sisanya dibagi sama rata ke B ke C. Berarti gimana? Untuk A, dia tetap ke A itu berapa? 0,5 terus 0,25, 0,25. Iya, 0,5, 0,25, 0,25. Kemudian bank B bisa mempertahankan 2/3 dari nasabahnya, dan sisanya dibagi sama rata ke bank A dan bank C. 2/3. Berarti bank B ke B itu adalah 2/3, berarti 66,6. Ya kan? Kemudian di sini 0,67 C. Oh iya sih. Buat dalam 0, ya. 0,67. Ini berarti 0,16. Ya enggak? 0,165. 1,5. 0,17 nggak sih? Susul lah kasih titik. Berapa? Yang enak aja wes, angkanya yang enak aja. 17. 167 ya. Ini ya. Kan dia 0,16666 gitu kan? Ya. 0,167. Kemudian C2. C. Bank C bisa mempertahankan setengah dari nasabahnya, sisanya dibagi sama rata ke bank A dan bank B, berarti sama. Berarti 0,25, 0,25, kemudian 0,25, kemudian 0,5. Kayak gini ya. Nah, udah selesai satu yang A. Iya nggak sih pertanyaannya? Oh iya, ya, oke. Tentukan matriks transisi dari perubahan penguasaan nasabah tersebut. Setelah 3 tahun berselang dari sekarang, berapa persen masing-masing penguasaan nasabah masing-masing bank tersebut? Jadi 3 tahun dari sekarang. Berarti ini tuh dia tuh untuk N-nya 3. Ini kan untuk P1. P1 sekarang kita mau buat matriks transisi untuk P pangkat 2. Berarti matriks ini dikali dengan matriks ini. Kemudian hasilnya dikali sekali lagi dengan matriks ini. Karena dia berselang 3 kali. 3 tahun dari sekarang. Tanya dong. Ya. Kalau semuanya P pangkat 3 untuk yang 00 berarti boleh nggak langsung 0,5 pangkat 3? Nggak boleh. Hasilnya beda toh? Hasilnya beda. Karena kan perkalian matriks. Perkalian matriks kan baru sekali kolom. Ini maksudnya berarti 3 langkah ya? Iya, 3 langkah. Maka matriks ini di pangkat 3 anggapannya. Dikali sekali lagi, dikali sekali lagi. Berarti kita kali ya. Kita buat matriks. Berarti kita akan ada matriks. Ini anggapannya ini matriks P1, P pangkat 1 gitu ya. Kita buat untuk matriks yang P2, P pangkat 2 anggapannya. Nah, berarti berapa? Yang untuk isi yang ini itu adalah ini dikali dengan ini. Ya kan? Kan baris kita kali dengan kolom. Ini kita kali dengan ini. Hasilnya adalah, bentar ya, saya ambil kalkulator dulu.
Ada yang udah cari? Nol itu 0,35425. Ya, benar. 0,354. Ini aja lah ya. Kemudian yang ini 0,5. Ini 0,29. Ini perkalian matriks biasa ya. Ini kali 2. Kalau misalkan ada yang salah, tolong dikoreksi ya. Tiga, dua, empat. Ini. Oh, 0,2371. Ini 29. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini cuma perkalian matriks doang. Pangkat 2. Ada pertanyaan? Matriks ini dikali dengan matriks ini, hasilnya ini. Ada? Mau tanya, C. Ya. Kalau pas dikuadratin gitu toh, kan dikali no. Perkalian antar matriks. Nah, per kolomnya itu, per barisnya itu harus dijumlah, harus sama dengan 1 atau enggak usah? Atau biarin aja? Harus sama dengan 1. Okay. Ada yang enggak 1 kan? Karena ini matriks peluang kan? Namanya di sini matriks peluang, berarti jumlah barisnya ini harus sama dengan 1. Oke, thank you, C. Perkalian matriksnya itu ya apa, C? Aku lupa, C. Perkalian matriks yang gini. Misalkan 0,354 itu ya apa dapetnya? Ini ya, 0,354 nih ya. Iya. Caranya gini. Kan kita baris kali kolom. Baris ini kali dengan kolom ini. Karena kita mau cari posisi yang ini kan, kita mau cari posisi yang ini. Ya kan? Iya. Maka baris ini kali dengan kolom ini. Maka 0,5 kita kali dengan 0,5. Gitu, bentar ya. Kita aja kali ya. 0,5 kita kali dengan 0,5. Nah, habis itu 0,25 kali dengan ini. Ditambah 0,25 dikali dengan 0,167. Kemudian ditambah 0,25 ini kita kali dengan 0,25. 0,25 kali 0,25. Perkalian matriks. Paham nggak? Iya, C. Paham, C. Nah, nanti hasilnya adalah ini. Kalau kalian bingung, ya udah kalian
ditulis aja dua-dua matriksnya. Matriks ini, terus kalian tulis lagi matriks yang sama dengan ini di sebelah sini ya. Jadi enak, langsung baris kali kolom, baris kali kolom. Oh, iya. Mending gitu Kan aja sama. biar aku kabel. Nah iya Oke, kan, oke. biasanya kan kayak gitu. Iya. Ada pertanyaan? P1, P2? Nggak ada ya, aku lanjut ke P3. P3, matriks ini kita kali dengan matriks ini. Bukan ini kali ini ya. Kalau ini kali ini, maka nanti hasilnya adalah P4, ya 4 langkah. Karena aku mau 3 langkah, maka ini aku kali dengan ini. Ini kali dengan ini. Maka nanti hasilnya adalah maka hasil dari sini adalah matriks ini kita kali dengan yang ini. Maka di sini jawabannya 0,3. Kalian sambil kerjakan juga ya. Biar kalau misalkan ada salah kita bisa koreksi. Ini 0,3 sini. Ini sini 0,36. Dan di sini kan hari ini kelas ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Oh, yang KP hari ini ada. Yang kemarin enggak. Oh. Nih, udah selesai. Ini untuk P3, kemudian selesai ya. Belum selesai, maksudnya matriksnya udah selesai. Nah, sekarang kita setelah 3 tahun berselang dari sekarang, berapa persentase masing-masing penguasaan nasabah masing-masing bank tersebut. Jadi ini tanya A berapa, B berapa, C berapa. Bukan dalam bentuk matriks. Nah, kalau kayak gini gimana? Untuk penguasaan pasar A, itu gimana? Ingat kalau yang A itu dia tadi berapa persen? Total buat A itu 40%. 40% yang A. Bank B 10%, bank C 50%. Berarti ini porsinya hanya 40%. Ini porsinya 40%. Bank B tadi berapa ya? Bank B
10, 50. 10%, yang ini 50%. Gimana? Kalau untuk Bank A gimana? Halo, untuk Bank A gimana? Angkanya berapa? Berapa kali berapa? Berapa kali berapa gitu. Terus? Ya benar. Ditambah 0,3. 0,399 kali 40%. Ditambah lagi Jadi gini. 0,29. Jadi gini. Oke. Yang dijumlah itu untuk Bank A itu yang ini. Ini lurus nih. Jadi untuk Bank A itu 0,3 kita kali dengan 40%. Kemudian kita tambah dengan 0,266 dikali dengan 10%. Kemudian ditambah dengan 0,2936 kita kali dengan 50%. Karena gini, Bank A dia kan punya porsi 40%, ya kan? Nah, 40% ini dia 0,3-nya, 0,3%-nya, 30%-nya itu akan stay tetap di A. Nah, tapi sisanya akan beralih ke 1 dan beralih ke 2 dari A. Dari A dia beralih ke 1, dari A dia beralih ke 2. Berarti ini itu bukan milik A lagi. Ini milik yang ini milik 1, yang ini milik 2. Berarti yang B, yang cara B juga sama. B, aku bisa tetap pertahankan dia dengan B itu sebesar 0,475 dengan porsi 10% ya. Dari 10% ini, aku hanya bisa mempertahankan 0,475 itu untuk ke diriku sendiri. Nah, sisanya 0,266 itu ke A. Berarti yang ini tuh milik A. Makanya aku kali dengan ini. 0,266 dari 10%-nya dia. Sama dengan C. Berarti ini dikali dengan 50%. Sampai sini ada yang kurang paham nggak? Berarti kalau B itu 0,399 kali 40% tambah 0,475 kali 10% tambah 0,399 kali 50% ya. Benar ya? Benar. Oke. Untuk yang B, berarti ini 0,399, 0,475, 0,399. Sekalian dibantu ya hasilnya berapa ya? Untuk yang C 0,2936 ini sama. Yang A 0,2931. Berapa? 0,2931. Berarti ini sama dengan 29,31%. Kemudian yang ini 40% yang B, 40,66. 40,66. Oh iya, itu tasnya juga 40,66. Iya. Terus yang C? Iya. Yang C berapa? $29,8. 29,85. Cek lagi sih. Nah, harusnya udah benar. Ya, harusnya udah benar. Karena totalnya tuh 99, sekian. Nah, ini jawabannya. Jadi jawabannya tuh yang ini, dan ini. Untuk pertanyaan seperti ini. Paham nggak? Paham C. Paham ya. Jadi ingat, ya
Jadi ingat jangan langsung kalian kalikan dengan 40%, 10% sama 50%. Ada pertanyaan buat yang ini? Ada pertanyaan? Yang pertama sama yang kedua. Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada Nggak ada. itu, oh, di sini ada Jeremy nggak? Ada Jeremy nggak? Nggak ada ya? Jeremy. Oh ya, kamu jadi tanya yang mengenai kos nggak? Oh, udah bisa? Nggak yang kapan hari kamu bilang itu yang kos, ekspektasi kos. Ekspektasi biaya itu. Jadi, oke udah bisa. Sebenarnya aku nggak ada soal lagi sih. Kalian ada yang mau ditanyain nggak? Sebenarnya mau bahas soal ini, cuman kalian kan belum dapat untuk antrian. SPMK lagi, C. Ada soalnya nggak? Saya juga udah kehabisan soal. Dan aku lihat soalnya juga mirip-mirip gitu loh. Jadi kebanyakan tuh steady state gitu-gitu. Gampang sih sebenarnya kalau, maksudnya kalau kalian bisa menguasai ini, harusnya gampang untuk ujian. Mungkin kalian harus hanya perlu tahu model-modelnya aja. Oh, ternyata ada pertanyaan ini gitu. Kayak yang ini kan model baru, yang ini kan model baru. Nah, oh, ternyata ada pertanyaan kayak gini gitu. Ada yang punya pertanyaan nggak? Model-model pertanyaan untuk nomor 1 ya kayak gini-gini tok ya? Apa ada model lainnya gitu? Yang mana? Yang ini? Contoh untuk maksudnya Ini? untuk Yang ini? penguasaan materi apa itu? Yang nomor 1 gitu loh. Yang ini ya, bukan ya? Bukan, maksudnya untuk nomor 1 untuk ya kayak UAS itu loh. Nggak ada model-model soal lain selain yang kita pernah bahas di responsi ini, enggak? Tipe-tipe soal maksudnya. Soalnya ya kebanyakan kayak gini sih. Kayak gini. Ya, coba cek SPMK aja kali ya. Cek aja SPMK-nya. Kalau aku lihat sih dari SPMK harusnya yang jenis yang ini, nah kita udah pernah bahas yang jenis yang ini. Terus yang jenis yang tugas kalian tuh, yang 200 ya nggak salah. Nah itu juga, itu kan SPMK, tugas kalian itu SPMK. Itu sama, mirip dengan ini, cuman bedanya 200-nya kalian harus kali 3, karena dia masing-masing, itu doang. Terus, dan nggak ada yang 40, 10, 50 ini nggak ada kalau yang di tugas kalian. Itu sih. Kalau kalian ada soal, ya nggak apa-apa kita kerjain. Jadi siapa yang mau tanya? Aku. C itu tadi kan dia nanya kalau ditambah itu semuanya 1. Nah itu baris maupun kolom itu totalnya 1. Maksudnya ke kanan itu 1, ke bawah 1. Hanya yang ini doang yang dijumlahkan 1. Kalau ini dijumlahkan nggak 1 nggak masalah. Oke. Yang ini jumlahkan harus 1. Ada pertanyaan lagi? SPMK 15-16, C. Coba send ke Cece soalnya. Oke. Kalau misalkan kalian untuk minggu-minggu depan, kalau misalkan ada yang kalian mau bahas, share jawabannya, send soalnya ke aku ya, sebelum responsi. Jadi kita pas responsi kita bisa bahas soalnya. Karena menurut aku lebih enak bahas soal, ya nggak sih? Atau materi? Soal, C, enak. Udah send ke Cece belum? Apa aja? C, loading.
Sudah, Iya. C. Yang mana? Oh, itu semua satu soal ya? Kalian semua ada pegang SPMK Iya, nggak? per anak C. Kalian semua ada pegang SPMK nggak? Pegang. Pegang ya? Ya. Jadi aku nggak usah share ya, kita langsung bahas aja ya di sini. SPMK mana itu, Ci? Tahun berapa ya jenisnya? UAS 15-16, genap. Yang soalnya panjang gitu. UAS genap 15-16. Pasta gigi fresh herbal white ini ta. Bukan. Oh iya. Pasta gigi. Atau perlu Itu share saya kah? dibahas di respon sini C Julia sih. Ya nggak apa-apa sih mau bahas lagi. Oh, udah dibahas. Tapi kan nggak semua ikut ya? Oh iya dah. Wah, aku belum ikut ya. Sebentar. Kalau gitu aku share aja. Sebentar, ya. Ini soalnya. Udah aku share di grup C. Oh, udah. Oke. Ya, kita baca ya. Semuanya bisa lihat kan di sini? Halo. Oke. Bisa. Of analysis bisa digunakan untuk menyatakan perubahan merek yang digunakan oleh seorang konsumen dalam penggunaan produk, misalkan penggantian merek pasta gigi yang dibeli oleh konsumen setiap bulan. Oke, berarti ingat state-nya adalah bulan. Di supermarket di sebuah kota kecil, tersedia 3 merek pasta gigi, yaitu Fresh, Herbal, White. Ada fenomena menarik antara dua pasta gigi, Fresh dan White. Oh, ini kayaknya bakal hasilnya matriksnya. State dari, kita langsung ke A2 aja ya. Definisikan state dari merek pasta gigi yang dibeli konsumen. Untuk penyeragaman, buatlah state dengan urutan. Definisikan state, jadi kita definisikan. Berarti X0, XO, 0, itu adalah fresh. Kemudian X1 itu adalah herbal. Kemudian X2 itu adalah white. Nih, definisikan state. Kemudian udah. Tentukan matriks transisi satu langkah untuk merek pasta gigi yang dibeli konsumen. Matriks transisi satu langkah. Berarti dia sama dengan ini ya, ini kayak gini kan. Ini dia ada X, berarti nggak usah pakai ini lagi. Nah, dia nggak ada. Nah, yang 0 adalah fresh, herbal, white. Kita baca. Apabila seorang konsumen sudah membeli white bulan ini, maka dia tidak akan membeli fresh bulan depan. Apabila seorang konsumen sudah membeli white bulan ini, white itu berapa? White itu berarti 2 ya. Kan di sini 0, 1, 2. White itu 2. Ketika bulan ini dia 2, maka dia tidak akan membeli fresh bulan depan. Begitu pula sebaliknya. Berarti fresh itu kan 1, 0. Berarti 2, 0 nilainya 0. 2, 0 nilainya 0. Nih. Karena dia tidak akan membeli. Begitu pula sebaliknya. Berarti 0,2 nilainya juga 0. 0,2 nilainya juga 0.
seorang konsumen sudah membeli fresh bulan ini, fresh itu 0, tidak akan membeli white bulan depan. White itu 2, 0, 2, 0. Oke. Kemudian ini, apabila seorang konsumen membeli pasta gigi fresh bulan ini, berarti 0, probabilitas bulan depan dia membeli herbal, 0,1 adalah 0,2. Maka 0,1 adalah 0,2. Apabila bulan ini dia membeli herbal, herbal itu 1, maka probabilitas dia membeli herbal lagi 1 ke 1 adalah 0,5. 1 ke 1 adalah 0,5. Kemudian, dan dia akan membeli merek, tadi apabila bulan ini dia membeli herbal, herbal itu 2 ya. Herbal itu 1, maka probabilitas dia akan membeli herbal 1, 0,5, dan dia akan membeli merek white dengan probabilitas 0,2. White itu 2, maka 1 ke 2, 0,2. 1 ke 2, 0,2. Nah, maka kita tahu berarti di sini adalah 0,3. Apabila konsumen herbal memiliki merek white, white itu 2, maka dia akan membeli merek white lagi dengan 0,7. White 2 ke 2 jadi 0,7. Ya kan? White 0,7. Berarti ini harusnya di sini adalah 0,3. Tadi yang belum ada 0 ini ya. Ini harusnya 0,8 berarti. Nah, ini jawabannya untuk yang B. Ada pertanyaan nggak? Untuk ini ada pertanyaan nggak? Karena jumlahnya kan harus 1. Kita kan tahu ini 0. Ini 0,2, makanya pasti 0,8. Begitu. Ini juga jumlahnya 1, ini jumlahnya 1, ini juga jumlahnya 1. Itu untuk yang B. Ada pertanyaan? Nggak ada sih. Oke. Yang C, apabila bulan ini seorang konsumen membeli pasta gigi fresh, bulan ini fresh itu 0. Berapa probabilitas dia membeli pasta gigi fresh lagi bulan depan? Berarti 0 ke 0, ya kan? Fresh kan 0, maka dia 0 ke 0, maka P 00. Untuk yang C, untuk P 00. Jadi jawabannya adalah 0,8. Apabila bulan ini seorang konsumen membeli pasta gigi fresh, 0, berapa probabilitas dia membeli pasta gigi white 2 bulan yang akan datang? Apakah mungkin berarti white itu 0, berarti 02 ya? Berarti P 02, tapi N-nya adalah 2, ya kan? N sama dengan 2. Karena dia 2 bulan yang akan datang. White, ya kan? Nah, ini apakah mungkin konsumen ini membeli white 2 bulan yang akan datang, mengingat fenomena menarik di supermarket kota? Oke, berarti karena sebelumnya itu mereka 0, ya kan? 02 kan dia 0, dan 20 dia kan juga 0. Nah, apakah mungkin ditanya? Ya udah kita cari aja peluangnya. Kalau misalkan hasilnya 0, berarti dia tidak mungkin. Kalau misalkan ada peluang, maka dia mungkin. Nah, untuk 02, ini kita langsung kali aja. Berarti 02. Berarti 02. Berarti ini kan yang mau kita cari. Ini kan yang mau kita cari posisinya. Posisinya untuk matriks P2 kan di sini. 02. Maka ini kita kali dengan ini. Maka 0,8 kita kali dengan 0 ditambah 0,2 kita kali dengan 0,2 kemudian ditambah 0 kali dengan 0,7. Maka hasilnya adalah 0,04. Ini 0, ini 0. Maka 0,2 kali 0,2. 0,04. Maka jawabannya adalah mungkin. Mungkin. Ada pertanyaan? Iya, 0,04 kok. Nah, kemudian soal selanjutnya. Nih. Apabila bulan ini seorang konsumen membeli pasta gigi, fresh 0, hitunglah rata-rata berapa bulan lagi konsumen ini akan membeli white. 0 ke 1. Berarti ini apa?
mu. Ini mu 0, 1. Karena dia berapa bulan lagi, berapa jumlah bulan lagi gitu. Maka dia mu 0, 1. Nah, ini rumusnya gimana? Rumusnya ada yang ingat? Mu 02 sama dengan 1 plus P00 kali mu 02 tambah P01 kali mu 12. Rumus apanya apa ya? Gimana ya? Mu IJ ya? Mu IJ sama dengan berapa? Ingat Kak? Allah. Mu IJ rumusnya adalah Oke, kalau gitu bentar ya. Satu. Oke. Rumusnya 1 ditambah Sigma PIK. Oh ya, kalau gitu kalian cek aja ya rumusnya di modul kalian. Kita langsung buat aja. 01 berarti jawabannya adalah 1 ditambah dengan P I-nya 0, K-nya nggak boleh 1 berarti boleh 0, dikali dengan mu, K-nya 0, J-nya 1, kemudian ditambah P 0, K-nya nggak boleh 1 berarti boleh 2, dikali dengan mu, K-nya 2, J-nya 1. Karena dia hanya ada 0, 1, 2. 0, 1, 2. Kayak gini. Nah, mu 01 ada yang nggak ada dalam mu 21. Maka kita cari untuk mu 21. Mu 21. Berarti 1 ditambah P 2, 0, mu 2, mu ya. Yang dicari bukan mu 02 ya? White itu berapa? White itu, oh iya, white itu 2 ya. Ya, dia fresh ke white itu 2. Berarti kita ubah J-nya. Jadi kita ubah ini 2 ya. Kemudian berarti ini 2. 1, I-nya 2, 0, U 2, kemudian ditambah P, I-nya 2, dia boleh 1, kemudian U, K-nya 1, J-nya 2. Kita kurang lagi ya berarti ya? 0 ini berarti salah. 02, 22, 22. Kita nggak ada 12 sama dengan 1. Kalian sambil kerjakan ya aja kalau misalkan ada yang salah bisa gitu. I-nya 1, K-nya 0, U-nya 0, 2. Ditambah P-nya 1, K-nya 1, U-nya 1, 2. P02 ada, P12 ada. Oke. Nah ini. Kemudian Saya mau tanya deh. C itu ini, yang K itu bukannya nggak boleh sama dengan J ya? Yang mu 22. K nggak boleh sama dengan J. Berarti ini harusnya 0. Ini 1 kan? Nggak, maksudnya yang mu ini 02 ini 0. itu kan belakangnya. Nah, iya. Yang atasnya juga nggak sih J, yang mu 22? Oh, yang mana ya? Yang belakang. Ini ya? Kan, ini ya? ya, yang atasnya itu mu 22.
Ini. Heeh. Sebentar. J-nya nggak boleh 2, berarti K-nya nggak boleh 2, berarti dia 1. Ya, dia 1. Dia 1. Oh iya, tadi soalnya kita salah ya. Jadi kan kita harus tulis di sini 1. Ada lagi nggak yang salah? Ada lagi? Coba interpretasikan C. Apa maksudnya dijelasin kalau saya mu 02 itu apa, terus gini ditambah itu aja. Oh, dibahasakan. Mu 02 itu berarti kan sekarang tahun ini aku fresh. Nah, berapa tahun lagi aku akan membeli white? Jika sekarang aku beli fresh, aku butuh berapa waktu lagi aku akan membeli white? Itu untuk yang ini. Nah, untuk yang ini 22 berarti hari ini aku beli white. Berapa lama lagi aku akan beli white? Kayak gitu. Berapa lama lagi aku akan beli white? Terus mu 12. Hari ini aku beli herbal. Berapa bulan lagi aku akan beli white? Kayak gitu. Satuannya di sini apa? Bulan ya. Berarti berapa bulan lagi? Kalau minggu berarti berapa minggu lagi? Kayak gitu. Coba cek lagi. Ini ada yang salah nggak? P0. Kenapa? Kalau misalnya itu sudah P01, mu 12, berarti yang mu 22 itu nggak pakai dong, C? Oh iya ya. Karena kita hanya perlu mu 12 ya. Mu 02, 12, 12 itu isi 02. Oke. Ya. Tadi siapa sih? Halo. Ini siapa? Melisa. Oh, Melisa. Ada lagi yang salah? Coba cek. 02 IJ. 1 tambah I-nya 0. I-nya 0. K-nya nggak boleh, berarti boleh 0 dan boleh 1. Maka ini 0, maka ini 1. Ya? Berarti ini tuh kan ditanya fresh. Jika bulan ini fresh, berapa bulan lagi akan white? Berarti kan mu 02. Terus mu 02 masuk rumus. Oh, ternyata ditemui mu 12. Berarti kan mu 12 harus dicari lagi. Makanya cari mu 12. Gitu ya. Ya, tapi nanti yang kita mau dapatkan ini, Pak ya. Ya. Misalnya ada variabel lain yang kita nggak tahu, berarti harus nyari variabel mu lagi aja ya. Iya. Misalnya di dalam situ. Benar. Thank you. Jadi bisa 3 persamaan gitu. Ini 1, 2 benar nggak? I-nya 1, 1. Kemudian ini 2, 2. Dia bisa 0 dan dia bisa 1. Oke. Udah ya, udah benar ya. Nah, Tasya mau nanya apa? P02 pangkat 2 ini ya. Yang D ini pangkat 2 karena dia 2, karena dia bilang 2 yang D. Dia bilang 2 bulan yang akan datang. Makanya kita pangkat 2 untuk Tasya. Nah, ini kemudian kita masukin berapa? Kita masukin ke sini. Berarti 02-nya P00 kan 0,8. Kemudian P01 0,2. Kemudian di sini P10 0,3. P11 0,5. 0,5. Berarti kalau kita pindahkan di sini berarti nanti U12 itu sama dengan
buka kurung 1 ditambah 0,3 dari mu 02. Ini kita bagi dengan 0,5. Ya kan? Karena 1 kurang 0,5, 0,5 kita punya balik. Ini untuk U12. Mu 12. Mu 12 kita masukin ke sini. Mu 12. Nih. Nanti dapatlah mu 02 itu berapa? Mu 02 itu berapa? Coba aku hitung dong. Berarti 0,2 kali 0,5. Di sini 1,4. Nanti dibagi dengan 1 dikurang 1,92. 0,729. Ada yang sama nggak jawabannya? Atau ada yang berbeda nggak? Tapi kok angkanya jelek ya? Soalnya dia kurang dari 1. Nol koma 0,2 dibagi 0,5 dikali 0,3 ditambah 0,8. Oh, ini 0,08. Nah, soalnya ini jelek banget, nggak mungkin kurang dari 1. 1,4 dibagi 17,5. Berarti sama dengan 18 bulan. Ada pertanyaan? Yang E. Kemudian yang F, tentukan steady state probability untuk pembelian pasta gigi di supermarket kota Daydream. Steady state caranya sama ya, cuman kita pakai rumus steady state, yang rumus yang kayak gini. Mana tadi ya? Pakai rumus steady state. Nah, pakai rumus steady state kayak gini. Nanti kalian cari, dapatlah nanti berapa P1, P0, P1, P2. Kemudian tentukan probabilitas. Boleh lihat yang hasil E. Ini 18 bulan. Loh, kok beda? Kenapa? Salah di mana? Ada. Coba cek. Jenis berapa? Jawaban berapa? Kayak aku yang salah, C. Kalian sambil dikerjakan ya, Jay. Kalau C, aku mau tanya. Kenapa? C, aku mau tanya. Itu kan udah diketahui yang mu 02-nya 18 bulan. Nanti itu perlu dimasukin ke mu 12 nggak sih, C? Jika dia tidak bertanya untuk mu 12, maka nggak usah dimasukin. Kalau dia nggak tanya. Kalau misalnya dia nanya mu 12-nya, itu nanti kita masukin mu 02-nya itu dalam bentuk yang udah bulat atau yang masih 17,5, C? 17,5 aja kali ya. Nggak tahu sih, nggak pernah dapat soal kayak gitu, tapi mungkin 17,5 ya, supaya lebih akurat gitu kan penggenapannya. Oh gitu. Oke. Ya, thank you, C. Bener C-nya kok, C. Thank you. Udah? Steady state bisa ya, kan kita udah beberapa kali kerjakan yang steady state, caranya sama aja. Yang G, tentukan probabilitas seorang konsumen membeli pasta gigi fresh 2 bulan yang akan datang. Bila diketahui bulan ini dia cenderung membeli pasta gigi fresh dengan probabilitas 0,5. Nah, ini gimana caranya? Ini dia tuh yang tidak bergantung dengan yang lain. Yang G ini.
Tadi F kita bisa ya, steady state kalian bisa ya. Yang G. Probabilitas. Berarti nyari P0, P1 sama P2 aja. Yes, benar. Oke, thank you, C. P1, P2. Nah, untuk yang G, tentukan probabilitas seorang konsumen membeli pasta gigi fresh 2 bulan yang akan datang bila diketahui bulan ini dia cenderung membeli pasta gigi fresh dengan probabilitas 0,5. Jadi di sini adalah P itu dia mau tanya P untuk pasta gigi fresh. Fresh itu berapa? Fresh itu 0. Dia mau tanya P 0. Bila seorang konsumen pasta gigi fresh 2 bulan yang akan datang, bila diketahui bulan ini cenderung membeli pasta gigi fresh dengan probabilitas 0,5. Oke. Tapi dia mau 2 bulan yang akan datang. Maka N-nya itu sama dengan 2. Nah, ini nanti berarti 0,5 itu apabila diketahui dia cenderung membeli pasta gigi fresh dengan probabilitas 0,5 dan pasta gigi herbal dengan 0,3. Ini untuk P0 berarti ya. Kemudian dia ini tambah 0,3 untuk P herbal. Herbal itu 1. Kemudian ini tambah dengan 0,2 untuk P 2. 0,3. Ya, 0,2. Nah, jadi dia itu kayak ada, kita harus kali dengan peluangnya. Kali dengan peluangnya, kita kali dengan ini, kita kali dengan ini, kita kali dengan ini. Nah, tapi karena dia awalnya 0 ke 0, berarti di sini adalah 0 ke 0. Kemudian di sini adalah 0 ke 1, di sini adalah 0 ke 2. 0 ke 2. Tapi ingat, ini harus pangkat N, pangkat N, pangkat N. Nah, jadi caranya gimana? Ya udah kalian buat aja matriks transisi untuk N2, dapat nanti kan di sini pangkat N-nya berapa P00-nya, berapa P01, berapa P02 dikalikan dapat hasilnya. Paham nggak? Oke, boleh diulang yang G. Yang G. Ya. Tentukan probabilitas seorang konsumen beli pasta gigi fresh. Dia hanya mau pasta gigi fresh untuk 2 bulan yang akan datang. Maka N-nya 2 karena dia 2 bulan yang akan datang. Kemudian bisa dia nggak peduli sekarang dia mau beli berapa, dia nggak peduli, tapi 2 bulan yang akan datang dia akan membeli fresh, gitu kan? Maka nanti dia P0 hanya untuk fresh aja. Nah, tapi saat ini dia ada peluangnya 0,5 untuk dia beli fresh, berarti 0,5 kita kali dengan P00 ketika dia sekarang itu beli fresh, tahun depan beli fresh dia 0,5. Nah, kemudian pasta gigi herbal 0,3. Herbal itu berarti 1. Maka 1, 1 0. 0 ini 2 0. Karena untuk masa yang akan datang kan dia maunya 0, makanya di akhirnya baru 0. Sampai sini paham? Oke, berarti itu dikuadratin terus lihat kolom 1 doang ya, Cik? Iya. No, 1. Ya, aku nggak mudeng sih. Kolom 1, iya benar 1. Kenapa? Nggak mudeng aku sih, coba. Maksudnya kok bisa dikali-kali. Sih, nggak mudeng aku yang G. Sorry loh, C. Iya, nggak apa-apa. Gini, kan dia mau untuk 2 bulan yang akan datang. Berarti kan N-nya 2, setuju nggak? Maka aku pakai P2. Ya. P2 berarti ketika N2. Nah, ketika N2, gimana matriksnya? Berarti kan P1 kali P1, ya kan? Iya nggak? P1 kali P1 ya? Supaya dapat P2, pangkat 2 dia. Ya kan? Kita anggaplah ini udah P2 ya, anggap aja. Nanti kalian kerjakannya ini berapa gitu ya. Nah, sekarang dia mau tahu berapa probabilitas dia itu membeli
pas lagi di flash 2 bulan yang akan datang. Dia nggak peduli sekarang dia beli berapa, dia nggak peduli. Yang penting 2 bulan yang akan datang dia beli flash. Flash itu kan 0. Ini kan masa depan nih, masa depan. Ketika dia beli flash, dia beli 0, maka ininya peluangnya akan ngikut. Nih, ini dan ini. Makanya ini kan P00, makanya di sini P00. Ketika dia nggak peduli posisi sekarang dia beli apa ya, yang penting sekarang dia sekarang beli 0 boleh, dia sekarang beli 1 boleh, dia sekarang beli 2 boleh. Maka ini kan di sini ada peluangnya 0,8, 0,3, 0. Maka di sini P00, di sini P00, P10, P10, P20, P20. Yang penting akhirnya 0. Paham nggak, Jenis? Pokoknya sekarang ya, Jay, yang mintanya ya? Mintanya 2 bulan ke depan dong. Kan sini 2 bulan ke depan. Yang dia mau adalah 2 bulan ke depan. Dia nggak peduli sekarang dia beli apa. Gitu. Kalau pertanyaan biasanya kan gini, ketika sekarang aku beli fresh, peluang 2 bulan lagi aku beli white itu berapa gitu kan. Nah, tapi di sini dia nggak ada bilang kalau misalkan sekarang tuh dia beli apa, dia nggak bilang, dia nggak peduliin. Yang penting 2 bulan ke depan dia akan beli fresh. Maka dia hanya pedulikan yang ini. Ketika bulan depan aku beli fresh, oh kan fresh, 0 kan fresh. Ini. Maka ini kita pakai, ini kita pakai, ini kita pakai. Nah, dengan ada probabilitasnya 0,5 untuk dia beli fresh. Maka P00-nya 0,5. Kemudian P01-nya 0,3 karena dia bilang sini 0,3 untuk pasta gigi herbal. Kemudian 0,2 untuk yang sisanya. White. Paham? Ini dapat hasilnya. Ini jangan lupa diubah. Berarti ini tuh kayak yang D ya, C? Kayak yang D. D. Mirip dengan D. Tapi bedanya di sini kamu harus kali dengan peluangnya. Yang ini 0,5, 0,3, 0,2. Berarti Kenapa? yang D itu juga P-nya itu dipangkat 2 berarti ya, C? Yes. Ya? Baru dikalikan sama tapi yang C-nya yang D kok nggak dipangkatin 2 ya, C? Dipangkatin 2, oh, cuman cuma aku buat langsung yang baris kolom itu ya? Iya. Oh, ya, C. Udeng. Thank you, C. Ya, paham ya? Udah selesai sih, ada pertanyaan? Ini udah kelewatan juga. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? C mau tanya. Iya. Buat contoh soal kayak nomor 1 itu cuma distribusi Poisson aja, tak, C? Kayak distribusi normal gitu nggak ada ya, C? Atau gimana? Kasih. Oh, yang lambda itu ya? Yang lambda. Iya. Mungkin sebenarnya ada, cuman untuk PO2 ini harusnya sih cuma ini doang sih. Tapi seingatku dulu pas aku mau ujian aku tetap pelajari sih. Mana tahu nanti keluar yang lain kan, distribusi yang lain. Tapi ternyata enggak sih. Kalau mungkin pun iya pasti dikasih rumusnya sih di belakang. Kalau dosennya baik. Ada pertanyaan? Terima kasih, C. Ada pertanyaan lagi? Oke. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita ketemu minggu depan. Di jam dan waktu yang sama lagi. Terima kasih. Nanti jawaban ini aku share. Thank you, C. Terima kasih, C. Thank you, C. Iya, C.